Praktis dan cepat semai bonggol aglonema grouping. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Seedling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga jika Tani Channel bisa membuat konten, mudah-mudahan konten ini memberikan edukasi, memberikan manfaat untuk teman-teman petani semuanya, khususnya petani aglonema. Dan untuk pemirsa sekalian, semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang dan limpahan rezeki, dan semoga kegiatan setiap harinya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan kali ini Jika Tani Channel akan mengulas tentang cara praktis semai bonggol aglonema dengan sistem grouping. Apa sih yang dimaksud dengan grouping? Yaitu kita menggunakan alat ataupun ya bahan bekas lah kalau dikatakan, dan cara melakukan persemaiannya itu secara grup. Kita nggak membuat per satu polybag satu bonggolan, yang tujuannya untuk lebih irit tempat, irit bahan dan media-media yang lainnya, sehingganya bisa lebih efisien, bisa lebih mengurangi biaya dalam proses budidaya aglonema. Alat kita menggunakan alat yang sederhana, yaitu kebetulan kita ada talang air yang nggak dipakai, sehingga kita udah nggak perlu lagi beli talang air, tinggal dibolong aja. Selanjutnya itu pemisahan batang. Kadang batang itu kan dia bonggolan ini sudah bercabang ataupun memang panjang, yaitu kita potong bagian-bagian bonggol minimal 2 ruas ataupun lebih, tergantung kita, keyakinan kita dalam hal kira-kira akan timbul tunas baru. Dan di sini juga kita mengurangi perakaran, karena akarnya kelewat panjang, kelewat gondrong. Kalaupun nanti tidak dikurangi, itu mengakibatkan makan tempat, sehingga apa yang seharusnya media atau tempat itu tadi cukup, kalau akarnya terlalu panjang-panjang itu sehingganya penyusunannya jadi nggak cukup, karena nanti seolah-olah bertumpuk seperti itu. Makanya dalam pemisahan batang dan pengurangan akar ini ya kita harus berimajinasi bahwasanya apa, tumbuhnya tunas itu dari ruas batang aglonema apapun lah. Kalau untuk tanaman yang lain juga sebenarnya pada prinsipnya itu sama, timbul tunas itu dari ruas batang itu, ataupun bekas dari potongan itu akan timbul tunas baru. Sehingga proses pemotongan ini kalau tak bilang jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim itu juga akan mengakibatkan resiko kematian atau tidak tumbuh tunas itu akan tinggi. Kalau kita buat cuma 1 ruas andainya kan gitu, karena biar nantinya berorientasinya dapat banyak tunas gitu kan. Itu sebenarnya kalau menurutku ya nggak salah, tapi kadang-kadang terlalu ekstrim, sehingganya apa, sehingganya resiko kematian atau pembusukan itu lebih tinggi, sehingga ya apa yang kita lakukan lebih ke percuma, karena kita terlalu berharap dapatnya banyak. Namanya petani ya harapannya mah seperti itu, dapatnya
itu bonggolan-bonggolan yang lebih banyak yang bisa menjadi koloni yang nantinya akan menjadi segera mendapatkan pendapatan yang banyak. Tetapi kalau ekspektasi itu mengakibatkan pembusukan, ya tak bilang sayang. Kenapa? Ya otomatis ekspektasinya itu nggak seperti harapan. Yang selanjutnya, media kita menggunakan daun kering yang sudah difermentasi dan sekam yang kita sudah fermentasi juga jauh-jauh hari. Memang untuk sekam dan daun kering itu kita sudah stok yang sudah kita fermentasi, karena daun-daun kering daripada dibakar kan sayang. Makanya kita buat sebagai media, salah satu media di aglonema. Jadi teman-teman yang di rumah banyak tanaman yang daunnya cuma dibakar, bisa aja sampai fermentasi. Cara fermentasinya lihat di video yang sudah kita buat video sebelumnya. Cara yang paling gampang, daun kering itu kita kasih di lapisan paling bawah. Kita berikan lapisan di paling bawah, yang tujuannya apa? Pori-pori media nanti banyak yang berungga itu. Nah, baru selepas itu kita kasih lapisan kedua, yaitu fermentasi merang. Fermentasi merang ini videonya sudah ada juga di Cikatani Channel, bisa dicari-cari di YouTube Cikatani Channel. Jadi lapisan merang ini kita nggak langsung full, kita tutup full ke sampai lapisan paling atas. Di sini yang tujuannya kan di atasnya nanti akan kita kasih bonggol. Makanya kita kasih sekedarnya untuk menutup daripada lapisan pertama, yaitu daun-daun kering tadi yang sudah kita fermentasi. Baru kita susun akar-akarnya menurut selera. Jadi makanya tadi juga perlu kita mengurangi akar yang tujuannya seperti itu. Kalau terlalu gondrong, akarnya terlalu panjang, secara otomatis akan makan tempat. Padahal yang mau kita semai banyak ya, mungkin kalau 100 bakal jadi, kalau 100-an bonggol ada, mungkin bisa lebih, itu 100 sampai dengan 200-an lebih kalau kita buat dengan kita menggunakan polybag satu-satu kan alangkah banyak banget media yang harus digunakan, polybag yang harus digunakan. Makanya dengan sistem grouping ini kita lebih efisien, lebih cepat, dan lebih hemat, seperti itu. Sehingga kita juga enggak merasa keberatan dalam melakukan suatu proses kegiatan usaha tani. Makanya ini salah satu contoh lah bahwasanya dalam berusaha tani jangan kita terlalu kaku, harus gini banget, harus seperti itu. Mungkin kita melihat di YouTube-nya dia terlalu juknis gitu kan, terlalu ini. Nah, tapi kalau memang kahanan atau kondisi kita tidak memungkinkan untuk membuat seperti itu, kita buat seperti logikanya aja lah. Dalam artian logikanya menggunakan alat-alat yang ada, yang kita nggak perlu beli lagi. Supaya apa? Supaya kita lebih asik bertani. Kadang-kadang kan bertani untuk saat-saat ini sudah mungkin sebagian besar petani sebagai teman-teman penikmat YouTube atau penonton YouTube itu lebih ke hobi kan gitu. Kalau untuk perbungaan gitu kan, untuk untuk kembang atau untuk aglonema atau untuk tanaman hias, itu kan sebagai hobi kan gitu. Sebagian yang lain memang untuk unit usaha bisnis. Kalau aku memang sudah menjadi unit usaha atau bisnis gitu kan.
Jadi ya apa ya, kalau memang kita bisa untuk membuat ini menjadi lebih murah, kita buat lebih murah kan gitu. Karena apa? Karena kalau yang bagi mereka, bagi teman-teman yang sebagai hobi musiman itu kan, kalau di tanaman hias itu nggak ada tolak ukur, jadi sayang nanti bahan alatnya menjadi mangkrak kalau sudah nggak musim, seperti saat-saat ini nggak musim kembang gitu kan, menjadi mangkrak seperti itu. Makanya ya kita biarlah hobi menjadi suatu pendapatan, tapi gimana caranya kita bisa efisien di tempat dan di keuangan, intinya seperti itu. Jadi kita mengajak teman-teman menjadi asik dalam bertani, seperti itu. Kita susun sampai dengan habis gitu kan, gimana caranya habis tersusun, sehingganya kita nggak perlu media-media atau tambahan-tambahan yang lain. Pokoknya gimana caranya bonggol atau akar yang sudah ada itu apa ya, jadi cukup di tempat yang sudah kita sediakan gitu kan. Kalau memang beli baru kan, ini kalau nggak salah itu udah nggak tahu sih harganya berapa, panjangnya juga kalau nggak salah 6 meter atau 4 meter aku lupa, seperti itu. Tapi ini memang udah terpotong, namanya juga barang bekas kan gitu, nah terpotong, paling ini panjangnya tinggal 2 meter. Makanya ya akar yang ada itu gimana caranya cukup di tempat yang setelah kita sediakan, mau ditumpuk lah mau apa terserah, intinya seperti itu. Baru selepas dari itu timbun atau dilapisi sama merang yang apa ya, kalau tak bilang ini untuk bagian atas tuh merang yang sisa-sisa dari media-media aglonema yang lain kan gitu, yang sudah kita pindah-pindah supaya lebih irit, seperti itu. Jadi kita tutup rata sampai batas atas dari talang itu sendiri, kita tutup pokoknya. Nanti kita siram itu, jadi kita tutup rata. Jadi intinya kita buat asik-asik aja. Yakinlah kalau memang media kita tepat gitu kan, media kita itu nggak terlalu ini banget kan, udah memenuhi standar atau standar dari tanaman itu sendiri, ya insya Allah dia akan tumbuh kok, intinya seperti itu. Jadi jangan takut nanti tumbuh nggak, nanti ini nggak kan gitu. Ya udah, yang penting kalau sudah berada dalam media dia, tempat dia hidup dia, maksudnya dia itu si aglonema, ya mudah-mudahan tumbuh. Nah ini kita siram setelah rata gitu kan. Setelah rata kita siram air yang tujuannya untuk apa ya, mengisi rongga-rongga. Jadi tujuan penyiraman juga untuk mengisi rongga-rongga. Setelah rata media itu, barulah kita siram. Nah seperti ini kita siram. Jadi kita tahu mana yang kurang media, mana yang nanti akarnya nongol atau enggak dan lain sebagainya. Nah itu, jadi 2 meter ini bisa untuk kurang lebihnya 200-an lebih, kalau tak kira itu 200-an, aku nggak ngitung masalahnya kan, 200-an bonggol aglonema. Kalau itu yang sekarang standar 100.000 kan mending kan gitu kan. Kalau ada 200 jadi 20 juta kan gitu. Cuman ngitung aja sih, kalau ngitung kan enak, kalau realisasinya nanti hidupnya berapa kan lihat nanti. Yang penting kita udah usaha, intinya kan seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kita kasihkan di ujung aja bagian rak sehingga nggak terlalu makan tempat. Kalau itu menggunakan polybag kan terlalu banyak makan tempat. Mudah-mudahan dapat memberikan cakrawala dan informasi ke teman-teman sekalian. Silahkan mencoba, dan dari ini ya kita buat simpel-simpel aja. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.